Digital Teachers, selamat datang di Digital Education Community, komunitas guru digital. Setelah sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai sebuah tool untuk membuat evaluasi online, yaitu Google Forms. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang salah satu tool yang memiliki fungsi tidak jauh berbeda dengan Google Forms, yaitu Microsoft Forms. Mungkin Microsoft Forms tidak sefamiliar Google Forms di telinga digital teachers sekalian. Namun, tools ini memiliki beberapa keunggulan yang patut digital teachers coba. Nah, apa saja kira-kira? Kita akan bahas satu persatu melalui video tutorial ini. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita ingin membuat evaluasi online menggunakan Microsoft Forms adalah kita buka browser, bisa melalui handphone, PC, ataupun laptop. Kemudian kita ketikkan alamat forms.office.com di bagian address bar. Secara otomatis, kita akan langsung diarahkan menuju halaman utama dari program Microsoft Forms. Untuk mulai menggunakan, kita bisa memilih menu mulai. Sama seperti aplikasi online lainnya, sebelum menggunakan, kita diwajibkan untuk masuk menggunakan email yang sebelumnya telah kita daftarkan. Jika kita belum memiliki akun di Microsoft Forms, kita bisa membuatnya dengan memilih menu Buat Akun Baru. Dan nantinya, Digital Teachers akan diminta untuk memasukkan alamat email dan beberapa data yang dibutuhkan. Jika kita sudah memiliki akun, kita dapat langsung masuk menggunakan email yang sebelumnya telah kita daftarkan. Kita tekan berikutnya, kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Jika email dan password yang kita masukkan benar, maka kita akan berhasil masuk dan menggunakan tools Microsoft Forms. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Forms. Di sini terlihat dua menu utama yang disediakan, yaitu formulir baru yang dapat kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah kuesioner atau formulir, dan yang kedua adalah menu kuis baru ketika kita ingin membuat sebuah evaluasi online. Di sebelah kanan ada template dari Microsoft Forms yang telah disediakan yang dapat kita gunakan secara gratis. Dan di bagian bawah, ini merupakan formulir atau evaluasi online yang pernah kita buat. Kita akan mulai membuat evaluasi online dengan memilih menu kuis baru. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita diminta untuk membuat judul dari evaluasi yang ingin kita buat, misal ulangan harian 3. Kemudian di kolom deskripsi kita dapat menuliskan perintah atau instruksi seperti pilihlah jawaban yang menurut kalian paling tepat. Jika sudah, kita bisa mulai untuk membuat soal dengan memilih tombol tambahkan baru. Ketika kita memilih tombol tambahkan baru, akan muncul beberapa pilihan tipe soal yang disediakan oleh Microsoft Forms. Yang pertama adalah tipe pertanyaan pilihan, kemudian tipe pertanyaan teks, penilaian, tanggal, peringkat, Likert, Net Promoter Score, dan bagian. Baik, kita akan coba membuat pertanyaan dengan menggunakan tipe pilihan. Nah, ketika kita memilih tipe pilihan, maka akan muncul
kotak pertanyaan, di mana kotak ini merupakan tempat di mana kita menuliskan soal yang akan kita berikan. Misal, siapakah Presiden RI saat ini? Nah, salah satu keunggulan dari Microsoft Forms adalah kita bisa memberikan atau menyisipkan media, baik berupa gambar maupun video, ke dalam soal yang kita buat. Caranya, kita pilih menu sisipkan media, dan kita pilih gambar apabila kita ingin memasukkan gambar, atau video apabila kita ingin memasukkan video. Selanjutnya, kolom di bawah adalah kolom untuk kita menuliskan pilihan jawaban. Misal, kita tulis pilihan jawaban dari soal kita. Default yang tersedia hanya 2 pilihan jawaban. Namun, jika kita ingin menambah jumlah pilihan jawaban, kita bisa memilih menu tambahkan opsi. Kita bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita mengatur jawaban yang merupakan jawaban benar. Caranya, cukup dengan checklist tanda jawaban tepat di kunci jawaban yang merupakan jawaban benar. Di sini adalah Joko Widodo, maka kita bisa aktifkan tanda jawaban tepat. Untuk tanda tampilkan pesan, ini merupakan menu yang digunakan apabila kita ingin memberikan penjelasan ketika siswa menjawab pertanyaan ini. Kemudian, tanda hapus ini adalah menu yang digunakan untuk menghapus pilihan jawaban. Selanjutnya di bagian bawah ada kolom poin. Kolom ini digunakan untuk kita mengatur poin yang akan kita berikan kepada siswa. Misal, kita membuat 10 soal dan masing-masing soal kita beri poin 10. Jawaban ganda ini adalah menu yang digunakan apabila kita membuat soal dengan 2 jawaban atau jawaban lebih dari 1. Kemudian harus diisi ini adalah menu yang digunakan apabila kita mewajibkan siswa untuk menjawab semua pertanyaan. Di sebelah kanannya ada 3 tanda titik. Ini adalah pengaturan lainnya dari pertanyaan. Ada acak opsi. Acak opsi ini dapat kita gunakan ketika kita ingin mengacak kunci jawaban sehingga bisa mengantisipasi siswa untuk saling bertukar jawaban. Drop down ini untuk mengatur naik turunnya soal. Matematika ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Microsoft Forms, di mana jika kita ingin membuat soal dalam bentuk fungsi-fungsi matematika, kita bisa mengaktifkan menu matematika dan kita bisa membuat soal dalam bentuk fungsi matematika. Baik. Nah, ini adalah contoh pertanyaan pilihan ganda. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu mencoba membuat soal dalam bentuk teks, penilaian, ataupun lainnya. Baik, sebelumnya saya akan memberikan satu contoh lagi pertanyaan dalam bentuk teks. Kita pilih tipe pertanyaan teks. Kemudian sama seperti tipe pertanyaan pilihan tadi, ada kolom pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk menuliskan soal yang akan kita berikan. Misal, di samping ini
merupakan rumah adat provinsi titik. Nah, pada soal nomor 2 ini saya akan mencoba membuat soal teks yang menyisipkan gambar ya. Jadi saya pilih sisipkan media di sini. Saya pilih gambar, kemudian pilih unggah, dan saya cari gambar yang sudah saya sediakan. Open. Kita tunggu proses upload. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, kita bisa menuliskan kunci jawaban yang benar di bagian jawaban benar. Sumatera Selatan ya, karena ini adalah rumah dinas. Nah, untuk tipe pertanyaan teks ya, kita juga bisa mengatur apakah soal ini merupakan jawaban singkat atau jawaban panjang. Kalau misalnya jawaban panjang, maka kita bisa aktifkan menu jawaban panjang di sini. Ya. Kemudian sama seperti yang di atas, untuk pengaturan poin kita atur di sini. Misalnya di sini kita beri poinnya sama ya. Nah, untuk jawaban benar selain Sumatera Selatan, kita mungkin bisa memasukkan beberapa kemungkinan jawaban yang mungkin ditulis oleh siswa, misalnya Sumsel ya. Jadi mungkin siswa menjawab bukan Sumatera Selatan tapi Sumsel ya, itu juga nanti akan terdetek bahwa jawabannya benar ya, seperti itu. Nah, digital teachers, kita tidak perlu melakukan penyimpanan setiap kita melakukan perubahan di evaluasi online yang kita buat, karena di sini Microsoft Forms akan otomatis menyimpan apapun perubahan yang kita lakukan, asalkan kita terkoneksi dengan internet. Lalu bagaimana cara kita melihat hasil evaluasi yang sudah kita buat? Nah, cara melihatnya adalah kita bisa memilih menu pratinjau di bagian atas. Menu ini dapat digunakan untuk kita melihat hasil evaluasi yang sudah kita buat. Ini adalah tampilannya ya. Jadi ketika siswa membuka dengan menggunakan PC atau laptop, tampilannya akan seperti ini. Lalu bagaimana jika siswa membukanya dengan menggunakan handphone? Kita juga bisa melihatnya ya dengan mengaktifkan menu seluler di sini. Nah, jadi ketika siswa membuka dengan menggunakan handphone, tampilannya akan seperti ini. Jika Bapak Ibu merasa tampilannya terlalu sederhana atau kurang variasi ya, Bapak Ibu bisa mengatur tema di bagian sini, menu tengah ya. Di sini ada beberapa tema yang sudah disediakan oleh Microsoft Forms yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Atau bisa juga kita menggunakan gambar atau background yang ada di laptop kita. Baik digital teachers, kita sudah hampir selesai ya membuat evaluasi online. Namun sebelum kita mengirim evaluasi online kita harus melakukan beberapa pengaturan terhadap soal yang kita buat. Caranya, kita dapat memilih tanda titik 3 di bagian pojok kanan atas ya. Kemudian di sini ada menu pengaturan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita atur ya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah opsi untuk menampilkan hasil ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kondisional jika Bapak Ibu menginginkan ketika siswa mengirimkan soal, siswa dapat langsung melihat hasil mereka. Bapak Ibu bisa mengaktifkan tombol ini ya, kalau ini posisinya aktif kalau berwarna biru. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin langsung menampilkan ya, disimpan dulu nanti biar langsung otomatis terkirim di Excel saja, maka silakan dinonaktifkan. Selanjutnya adalah terima tanggapan. Terima tanggapan ini artinya ya
evaluasi online ini kita aktifkan ya. Jika kita nonaktifkan artinya tidak bisa untuk menerima tanggapan. Selanjutnya adalah tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, ini adalah salah satu keunggulan lagi dari Microsoft Forms, di mana kita bisa mengatur kapan evaluasi online ini bisa mulai dibuka, ya, bisa mulai dikerjakan. Misal, Bapak Ibu bisa saja membuat soalnya hari ini, ya, tetapi untuk ulangan minggu depan, ya, supaya aman. Jadi Bapak atur dulu di sini, ya. Soal ini akan bisa diakses tanggal sekian, kemudian jamnya juga bisa kita atur ya. Misalnya dari jam 10, kemudian selesainya juga kita kasih waktu 2 jam misalnya 12 ya, sampai dengan jam 12. Artinya ketika lebih dari jam 12, maka tampilan di siswa akan otomatis tertutup seperti itu ya. Jadi tidak bisa lagi siswa mengerjakan karena waktu yang sudah diberikan sudah habis. Oke. Selanjutnya adalah acak pertanyaan. Acak pertanyaan ini ya digunakan ketika Bapak Ibu ingin mengacak pertanyaan yang ada ya. Ini adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kemungkinan siswa bertukar jawaban ya atau contekan ya. Jadi biasanya kan siswa selalu saling contekan nomor 1 apa, nomor 2 apa, seperti itu ya. Nah, dengan mengacak pertanyaan ini bisa mengurangi kemungkinan ya mereka untuk saling bercontekan ya. Di sini ada pengaturan apakah yang mau diacak semuanya ya, atau ada beberapa soal yang Bapak Ibu tidak ingin acak. Misalnya dalam sebuah soal ada paragraf untuk soal nomor 1, 2, 3. Jadi bisa diatur di sini. Misalnya diacak pertanyaan, namun untuk soal 1 sampai dengan soal 3 jangan diacak. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah kirim. Nah, ini ada kesalahan susunan pertanyaan tidak valid. Mengapa? Karena di sini tadi kita contohkan hanya 2 soal ya, sedangkan kita buat 2 saja. Karena memang soalnya hanya 2 ya. Oke, selanjutnya adalah kirim pemberitahuan dari setiap tanggapan lewat email ya. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu ingin menerima email setiap siswa mengirimkan tugas ya bisa diaktifkan. Tetapi jika Bapak Ibu tidak ingin menerima email ya silahkan dinonaktifkan. Yang terakhir adalah pesan terima kasih. Jadi ketika siswa nanti selesai ya atau mengirimkan jawaban nanti akan muncul feedback ya atau pesan tanggapan Anda telah dikirim. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sekalian ya, bisa diedit. Artinya bisa diedit ya apa yang nantinya akan dituliskan di sini. Baik. Jika semua pengaturan sudah kita atur ya, artinya kita sudah siap untuk mengirim evaluasi yang sudah kita buat. Namun sebelumnya kita pastikan dulu bahwa poin yang ada di sini sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin poinnya 100 totalnya ya. Kalau di sini sudah keterangannya 100 poin artinya sudah benar. Namun jika masih 90 poin misalnya ya, sedangkan soal Bapak Ibu ada 10, artinya ada satu soal yang belum diatur poinnya ya. Jadi silakan dicek-cek lagi sehingga poin di sini, poin totalnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah benar, kita bisa mengirim evaluasi online kita dengan memilih menu kirim. Oke, ya. Digital teacher sekalian, evaluasi online yang kita buat, kita bisa share ke siswa kita. Yang pertama adalah dalam bentuk tautan, ya, seperti Google Forms, ya. Tautan ini bisa kita salin dan kita bagikan ke siswa, mungkin bisa melalui grup WA dan lain-lainnya, ya. Atau bisa juga kita sortkan dulu ya dengan menggunakan Bitly atau GG. Selanjutnya yang kedua ya, ini salah satu perbedaan ya yang tidak dimiliki oleh Google Forms. Di Microsoft Forms ini kita bisa mengirimkan soal ya dalam bentuk barcode. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Barcode ini nantinya akan di-scan oleh siswa menggunakan barcode scanner ya di handphone masing-masing.
dan bisa langsung membuka soal ya. Jadi caranya kita unduh barcode-nya, kemudian dia akan terunduh dalam bentuk PNG. Oke, nah Bapak Ibu bisa mungkin kita print, kita tempel di kelas, kemudian siswa bisa scan barcode itu untuk membuka ya. Ini lebih aman menurut saya dibandingkan link ya, karena kalau link bisa saja siswa itu mengirimkan linknya ke temannya ya, atau membagikan linknya ke temannya yang belum jadwalnya untuk ulangan seperti itu. Kalau barcode kan karena barcode-nya hanya kita yang pegang, jadi orang lain tidak akan bisa scan barcode-nya. Jadi ini lebih aman kalau menurut saya ya. Selanjutnya adalah, nah ini adalah kode ya yang bisa kita tempelkan ya ke website ya. Kalau misalnya kita punya web ya, di halaman web kita atau di slide itu bisa. Yang keempat adalah kita kirimkan misal melalui email ya, jadi dilinkkan ke email, atau juga bisa di-share di Facebook, bisa juga di Twitter. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Silahkan disesuaikan apakah ingin dalam bentuk link atau barcode ya, atau lain-lainnya. Oke Digital Teachers, kita sudah selesai membuat evaluasi online menggunakan Microsoft Forms. Selanjutnya adalah kita akan melihat tanggapan yang telah masuk ya, atau hasil jawaban siswa. Jadi seperti Google Forms ya, kita juga bisa mendapatkan nilai siswa secara langsung dengan cara melihat di menu tanggapan ya. Karena ini belum ada yang mengisi ya, jadi saya contohkan dengan menggunakan formulir yang sudah saya buat. Misalnya kita ingin melihat tanggapan di formulir penilaian akhir semester ganjil ini. Oke. Nah, berapa jumlah tanggapan ya, berapa jumlah siswa yang sudah menjawab itu akan muncul di sini ya. 245 ini artinya sudah 245 siswa yang menjawab. Kita klik. Kemudian kita bisa mereview hasil jawaban seperti ini ya. Jadi misalnya kita lihat soal nomor 3 misalnya ada 126 ya siswa yang menjawab benar ya. Kita juga bisa melihat di sini ada 25 siswa yang menjawab angka, ada 63 siswa yang menjawab pilihan C, ada 2 siswa yang menjawab D, ada 29 siswa yang menjawab E ya. Jadi kita bisa lihat Pak Ibu. Nah, ya kita bisa lihat secara detail berapa jumlah siswa yang menjawab benar dan berapa jumlah siswa yang menjawab salah, seperti itu. Oke. Kita bisa mencetak ya, cetak ringkasan ya. Kita juga bisa membuka atau lihat resumenya dalam bentuk Excel. Kita klik aja Excel, otomatis dia akan terdownload dan langsung saja bisa kita buka. Oke, nah ya. Di sini kita bisa melihat ya. Ini adalah nama siswanya. Kemudian ini adalah poin totalnya. Ya. Ini adalah nama siswa dan ini adalah poin total. Kemudian ini kelas ya. Ini adalah analisisnya. Analisis dari, karena saya mengatur satu soal tuh poinnya 2 ya. Jadi di sini ya, analisis per siswa Indah Ananda Putri misalnya. Untuk soal pertama ya, dia nilainya 0, soal kedua dia nilainya 0, seperti ini. Nah, ya kita bisa lihat analisisnya ya. Sebanyak soal yang kita buat. Di sini saya membuat 50 soal. Artinya ada 50 analisis seperti itu. Sangat memudahkan kita ya. Kita tidak perlu lagi mengoreksi secara manual, tetapi cukup dengan mendownload hasilnya dalam bentuk Excel. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.